Sore teman-teman, karena hari ini aku libur, jadi hari ini aku bikin video. Dan kayak biasanya aku di tepi laut lagi ya. Karena aku ya udah nggak tahu, aku lebih suka ke alam, suka sendiri, rasanya itu adem, tenang kayak gitu. Dan bahagia itu simple buat saya, ketenangan batin, kedamaian. Dan apa yang aku tulis, apa yang aku videokan, kalau yang udah terjadi dijadikan pelajaran. Yang belum terjadi itu udah takdir dan kodrat. Nanti saya juga akan bantu kalian buat healing, buat penyembuhan, buat mengenal jati diri, buat makna kehidupan, dan gimana sebenarnya kita itu kalau mau mencapai kesempurnaan, kita mau mencapai kesucian itu seperti apa. Semua orang itu punya kesalahan, dan semua orang punya dosa, dan semua orang punya sisi gelap. Gak cuman saya, semua orang. Tapi ketika manusia itu mau merubah, itu akan menjadi satu kekuatan. Dan karena saya orang Jawa, saya orang Nusantara, kebanyakannya saya mewarisi ilmu leluhur saya yang udah ibaratnya udah ribuan tahun. Dan ilmunya itu adalah ilmu kehidupan yang belajarnya dari alam ini. Di dalam alam ini, kalau kita sudah belajar kehidupan, mengenal Tuhan yang menciptakan kita, dan kita itu bisa bersyukur, kita menjalani hidup ini apa adanya, secara otomatis kita akan mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena yang Tuhan berikan itu kebiasaannya yang murni, yang tertinggi. Karena apa? Karena dari Tuhan langsung, bukan buatan. Contohnya kayak aura, karisma, ibaratnya sifat-sifat Allah itu akan murni datangnya dari Allah, dari Tuhan. Karena apa? Karena kita menjalaninya secara natural, secara alami, nggak dibikin-bikin. Jadi kalau kita belajar dari alam, namanya ada susah, senang, sedih, di situ ada ilmunya. Bagaimana kita bisa menaikkan aura kita, wibawa kita, karisma kita. Makanya nenek moyang kita dulu bisa menjadi raja, bisa menjadi ratu, mau jadi ibaratnya jadi penguasa pun mereka punya wibawa sendiri, punya karisma tersendiri. Karena apa? Karena mereka punya tekad, punya cita-cita. Mereka mau tirakat, mereka mau urip prihatin dulu sebelum mencapai cita-citanya. Karena apa? Karena setiap kita itu mau mendekatkan kepada Tuhan, pasti kita itu akan diuji. Kita itu akan dinilai dulu. Sanggup nggak sanggup, kuat nggak kuat, lulus nggak lulus, seperti itu. Kalau kita lulus, maka kita itu akan mengenal Tuhan secara dekat. Tapi biasanya manusia itu kalau sudah godaannya perempuan, harta, tahta, itu sudah lepas. Sudah nggak ingat lagi tujuan awalnya. Makanya kenapa saya itu lebih suka seperti ini. Buat apa? Buat anak cucu saya. Saya pengen mengubah kehidupan mereka. Kalau biasanya orang tua itu, kalau zaman sekarang nyari apapun untuk anaknya, enggak. Saya mau ajari anak saya, dia harus menciptakan hidupnya sendiri. Dia mau seperti apa, dia harus belajar sendiri dari alam. Sama seperti saya, sama seperti nenek moyangnya, sama seperti leluhurnya. Biar apa? Biar dia ibaratnya mempunyai kekuatan dari dirinya sendiri. Setiap manusia itu punya kekuatan, punya kelebihannya masing-masing, baik secara spiritual, supranatural, atau apapun. Jadi apa yang Tuhan kasih itu bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang cuman mobil rumah mewah yang ibaratnya kamu mati nggak bisa dibawa. Tapi kalau Tuhan ngasih sesuatu yang kamu sudah siap secara lahir batin, berarti kamu itu nanti bisa mencapai yang namanya keabadian, mencapai kesempurnaan. Jadi ketika
kita mati itu kita udah lepas dan kita bisa ke tempat yang abadi. Dunia ini cuma persinggahan. Jadi apa yang kita lakukan ini akan jadi contoh buat anak cucu kita nanti. Kalau kita sekarang itu berbuat baik pada orang lain, berbakti pada orang tua, berbakti pada nenek, kakek, leluhur kita, maka anak cucu kita juga nanti akan berbakti pada kita. Kalau kita sebagai orang tua ngajarin mereka untuk mengejar harta, maka mereka juga akan mengejar harta. Suatu saat nanti kita tua akan dibuang. Seperti itu. Makanya kenapa saya lebih mendalami spiritual, supernatural. Biar apa? Biar ini yang saya wariskan ke anak cucu saya nanti. Biar dia mengenal nenek moyangnya, leluhurnya. Bisa berbakti nggak cuma sama saya, tapi juga berbakti kepada tanah airnya, kepada ibu bumi. Dan apa yang saya sudah tulis, apa yang sudah saya videokan, yang sudah terjadi, jadi pelajaran. Yang belum terjadi, kalau dalam terjadinya waktu dekat, itu udah takdir dan kodrat, dan saya punya tugas juga untuk membantu healing, membantu secara energi. Karena apa? Karena hanya kalian yang bisa mengubah takdir kalian sendiri. Kalian akan belajar bagaimana mencapai kesadaran diri, bagaimana mengenal diri sendiri, mengenal Tuhan yang menciptakan kehidupan. Karena apa? Karena kalau saya mau jujur, yang di Indonesia ini dengan negara-negara lain lebih secara hati, secara manusiawi itu jauh paling bawah. Sesudah bangsa Arab yang sukanya perang. Kawasan Asia ini. Tapi kalau bicara paling agamis. Tapi secara moral, secara budi pekerti, secara adab 0%, gak ada sama sekali. Suka ngomong kasar, suka jelekin orang, apapun itu. Kalau jadi penguasa ya korupsi, ya gak amanah. Apalagi laki-lakinya. Ya kayak di Sumbar, bukannya melindungi kaum Hawa, malah nelanjangi kaum Hawa di tepi pantai, dilepekin di laut. Sumbar, kalau nanti ada apa-apa sama daerahmu ya kalian sendiri koreksi diri. Kenapa bisa terjadi bencana di tempat kalian? Kenapa? Ya karena kalian sendiri yang ngundang. Kalau kalian bertingkah laku baik, maka kebaikan yang datang. Tapi kalau tingkah kalian seperti setan, seperti iblis, melebihi malahan, maka kalian itu yang diundang dewa maut. Bagaimana anak membunuh ibunya, bagaimana bapak memperkosa anaknya, bagaimana anak durhaka sama ibu, bagaimana ibu nggak mau sama anaknya. Semua penyakit hati itu ada di Nusantara. Tuhan aja mungkin udah geleng-geleng, udah nggak bisa diomong lagi. Tempat ibadah yang mewah, yang kinclong, tapi rakyatnya moralnya. Tuhan itu kalau mau buat ibadah nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang ini. Hati kalian yang tulus itu loh, agar kalian itu mengerti namanya kebaikan itu seperti apa. Setiap perbuatan buruk itu pasti ada hukumannya. Walaupun itu cuma dalam hati, walaupun cuma pikiran, cuma perkataan. Tapi kalau kita itu udah di luar batas. Tapi kalian gak mau belajar dari kisah Nabi Nuh, Nabi Musa.
Nabilut, gak mau. Ya kalian pelajari cuma yang baik-baik aja. Jadi kalian seolah-olah itu udah paling baik. Tapi ketika kalian buka mata lihat dunia, padahal kalian itu paling buruk sifat dan karakternya. Bilang paling Pancasilais, padahal di negara lain sudah mengamalkan Pancasilais yang lebih melindungi semua agama, semua suku, semua apapun. Kalian benar-benar jadi tukang fitnah-fitnah akhir zaman. Gak heran kalau leluhur-leluhur dulu itu udah bisa melihat bayangan Dajjal, kekejaman kalian tuh udah greget. Tapi kalau diomongin gak bakalan denger. Gak bakalan denger. Biar murkanya Tuhan aja yang beresin kalian. Kalau udah dihukum sama Tuhan, kalian baru tahu rasanya mana yang neraka dunia dan mana yang neraka. Kalian kalau udah menjalani yang namanya hukuman Tuhan, baru kalian tahu mana neraka dan mana yang surga, mana yang benar dan mana yang salah. Gak ada yang namanya manusia itu bisa lari dari hukuman Tuhan, gak ada. Nunggu waktu aja, bisa hari ini, besok atau lusa. Air, api, angin, tanah, lihat aja.